Selain di Batam, ledakan dahsyat juga terjadi di perumahan Taman Palem Lestari Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang luka bakar hingga 70% akibat ledakan tabung gas 12 kg. Inilah detik-detik ledakan sebuah rumah yang terekam kamera pengawas yang terpasang di rumah tetangganya. Dalam rekaman CCTV, seorang pria yang tengah memainkan ponsel di garasi rumahnya terkejut dan menyelamatkan diri saat ledakan terjadi. Sejumlah puing terlempar, pagar dan tembok rumah juga hancur akibat ledakan. Polisi mengungkapkan ledakan terjadi akibat tabung gas 12 kg. Polisi menyebut ada 2 korban yang mengalami luka bakar hingga 70%. Kedua korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di perumahan Taman Palem Lestari Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat malam, Wenda. Apakah olah TKP sudah dilakukan oleh polisi? Wenda? Ya, selamat malam Davi. Saat ini saya sedang berada langsung di lokasi terjadinya ledakan yang begitu kencang di perumahan Taman Palem Lestari, kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dan diduga ledakan ini berasal dari gas 12 kg yang menghancurkan rumah yang ada di belakang saya. Bisa dilihat Davi dan juga pemirsa di layar televisi Anda, beginilah situasi saat ini dari rumah yang terjadi ledakan pagi hari tadi. Dan ini kalau saya katakan ini bisa dikatakan hancur total. Ini bisa dilihat genteng-gentengnya pun hancur. Ini ada kaki-kaki jendela, pintu, pagar, semuanya ini hancur, Davi. Dan untuk kronologisnya sendiri, ini kalau kami mendapatkan informasi dari warga setempat, dikatakan warga pemilik rumah ini merupakan wanita lansia berusia 70 tahun yang hendak memasak, lalu tiba-tiba terjadi ledakan yang begitu kencang. Nah, kalau diceritakan, ceritanya ini sang pemilik rumah, sang korban, ini sepertinya gas ini sudah berkumpul di rumah sejak malam hari. Namun karena sang korban ini merupakan lansia, sehingga indera penciumannya sudah berkurang, sehingga tidak mencium adanya aroma gas tersebut. Sehingga pada saat hendak memasak, terjadilah ledakan tersebut. Dan tidak hanya rumah ini saja yang terdampak, Davi, namun rumah di sebelahnya pun ini ikut terdampak di kaca di lantai 2, dan plafon-plafonnya pun ikut hancur dan turut juga menjadi korban. Nah, untuk korban yang pemilik rumah ini saat ini sudah berada di Rumah Sakit Pertamina untuk dilakukan perawatan intensif, karena sebelumnya ini dilarikan ke Rumah Sakit Ciputra, namun karena peralatan kurang memadai, karena luka bakar yang cukup parah, ini 70% luka bakar, akan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina untuk dilakukan perawatan yang lebih intensif lagi. Dan sore hari tadi memang ada pihak kepolisian yang berada di lokasi kejadian, namun belum melakukan olah TKP, hanya melakukan identifikasi awal saja. Nah, dari hasil identifikasi memang diduga betul adanya ledakan dari gas 12 kg, dan untuk olah TKP kami belum mendapatkan informasinya lebih lanjut. Sehingga nantinya jika ada informasi lebih lanjut mengenai olah TKP akan segera kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa, Davi. Sementara demikian, Davi. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari lokasi di perumahan Taman Palem Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Pas dalam insiden ledakan kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau, seorang petugas keamanan nyaris dianiaya usai ledakan kapal. Usai ledakan di kapal tanker Federal 2 di Batam, ratusan pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batam. Saat dikejar, petugas safety ini langsung dievakuasi ke mobil bak.
Kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi selidiki penyebab ledakan tersebut. Proses penyelidikan dari tim reskrim baik Polresta Barelang maupun Polda, Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Akibat kejadian ini, 28 orang menjadi korban, 10 diantaranya tewas dan 18 orang lain dirawat di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga korban tewas masih menunggu jenazah diserahkan. Korban masih diidentifikasi di Rumah Sakit Mutiara Aini, Batu Aji, Kota Batam. Keluarga yang tengah menunggu identifikasi korban tidak kuasa menahan tangis dengan kejadian yang menimpa anggota keluarga mereka. Seluruh korban meninggal sebelumnya telah dibawa ke Rumah Sakit Mutiara Aini untuk menjalani proses identifikasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gusti Yenosa di Polresta Barelang, Batam. Selamat malam, Gusti. Ada informasi terbaru apa dari sana? Saat ini Satreskrim Polresta Barelang bergerak cepat pasca meledaknya kapal MT Federal 2. Sebanyak 7 orang dibawa ke Polresta Barelang, tepatnya ke unit 3 dan unit 5 Satreskrim Polresta Barelang untuk menjalani pemeriksaan. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait peristiwa meledaknya kapal tanker MT Federal 2 tersebut. 7 orang yang saat ini diperiksa terdiri dari keluarga korban dan para pekerja yang berada dan menyaksikan langsung meledaknya dan terbakarnya kapal Federal 2 di kawasan industri ASL Shipyard Indonesia di daerah Tanjung Uncang, Batam. Demikian, Davi. Baik, hingga saat ini bagaimana proses identifikasi jenazah? Apakah seluruhnya sudah berhasil diidentifikasi? Seluruh jenazah 10 orang korban meninggal semuanya sudah teridentifikasi dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk melakukan otopsi. Sementara itu tadi sore, Rabu sore, tim Inafis dari Satreskrim Polresta Barelang dan Ditkrimum Polda Kepri sudah meninggalkan lokasi oleh TKP dan kemungkinan besar besok akan datang tim forensik dari Mabes Polri untuk kembali melakukan identifikasi di areal peristiwa tersebut. Demikian, Davi. Baik, Yenosa, tadi kami mendapat informasi pasca ledakan juga ada keributan yang terjadi. Informasinya ada anggota keamanan yang dikeroyok. Sebenarnya bagaimana kronologisnya? Oh iya, ada seorang karyawan yang bertugas sebagai safety di sana. Sebenarnya itu terjadi karena miskomunikasi karena karyawan tersebut melemparkan HT atau radio namun hal itu memicu kemarahan dari pekerja lain. Ada sekitar 1000-an pekerja yang akhirnya langsung sempat melakukan pemukulan terhadap pekerja PT ASL tersebut. Namun bisa dikendalikan oleh satuan pengaman dan semuanya kembali berjalan lancar. Demikian, Davi. Baik, terima kasih Gusti Yenosa melaporkan langsung dari Polresta Barelang, Batam. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah sepekan diidentifikasi, jenazah santri korban ledakan Pondok Pesantren Al-Khozini, Mufi Alfian, akhirnya dimakamkan. Keluarga korban mengaku ikhlas dan tak akan menuntut pihak manapun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diiringi sejumlah keluarga dan kerabat, jenazah Mufi Alfian, 16 tahun, santri korban ambruknya Ponpes Al-Khozini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, dimakamkan. Sebelum dimakamkan, jenazah korban sempat berada di RS Bayangkara Polda Jatim selama sepekan
karena harus menjalani proses identifikasi tim DVI Polda Jatim. Korban yang dikenal sopan dan periang ini sudah menjadi santri dan mondok di Ponpes Al-Khozini selama 5 tahun. Musibah di Pondok Pesantren Al-Khozini dikumpulkan oleh Allah di surganya, dan mudah-mudahan kedua orang tua yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun atas musibah yang merenggut nyawa korban bersama 66 korban lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur telah memeriksa sejumlah saksi dan terus mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap penyebab runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Demi alasan keselamatan, kini Kompleks Putra Pondok Pesantren Al-Khozini ditutup bagi santri dan pengurus pondok pesantren. Penutupan bangunan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil berdasar hasil asesmen tim ahli yang memeriksa kondisi struktur bangunan. Terkait hal tersebut, Polda Jawa Timur juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk merelokasi aktivitas belajar mengajar ke tempat lebih aman selama proses penyidikan berjalan. Kita lihat karena kita asesmen kan sementara ini kan situasinya setelah pembongkaran selesai, kita melihat bahwa gedung-gedung itu juga sementara ini kan membahayakan kalau dipakai. Kami tidak ingin terjadi ada korban-korban berikutnya. Pemirsa, Menteri Keuangan belum menerima proposal rencana renovasi pondok pesantren pakai APBN. Purbaya menyebut ada yang menyarankan menolak supaya tak menimbulkan kecemburuan. Menteri Keuangan kembali menjawab rencana pemerintah menggunakan APBN untuk renovasi Ponpes Al-Khozini. Purbaya menyebut saat ini masih menunggu proposal. Purbaya juga berkelakar ada yang menghubungi dirinya supaya menolak karena dikhawatirkan akan timbulkan kecemburuan. Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya. Tapi kalau dari sisi saya belum lihat, yang jelas saya belum tahu. Ya begini. Begitu saya udah mau ngomong begitu, saya akan lihat udah ada tuh yang WA ke saya, jangan katanya, nanti yang lain iri. Saya nggak tahu gimana yang terbaik, tapi nanti begitu lihat proposal saya akan bisa putuskan. Ada kayak tempat lain lah. Rencana renovasi Ponpes Al-Khozini menggunakan APBN muncul pertama kali dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Namun Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari pihak swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Banten Andra Soni pertemukan Kepala SMA N1 Cimarga Kabupaten Lebak Banten Dini Fitri dengan murid yang terpergok merokok di sekolahnya. Keduanya saling menyampaikan permintaan maaf. Andra Soni, Gubernur Banten, memfasilitasi pertemuan Kepala Sekolah Seman 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala Seman 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Sementara orang tua murid menuntut kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Mas, saya kelas sekolahnya nggak di situ lagi, Pak. Kalau misalnya di situ, nanti anak saya kena mental. Kena mental. Jadi udah nggak mau Bu ya situ ya. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, menurut Gubernur Banten Andra Soni, status Kepala SMA N1 Cimarga Dini Fitri hingga saat ini masih nonaktif. Investigasi baru akan dilakukan besok. Kita pulihkan lagi posisi ibu kepala sekolah sambil kita terus melakukan investigasi, karena pertama terkait disiplin tetap harus melalui proses, inspektorat akan melakukan tugasnya, dan kemudian terkait dengan laporan hukum semoga pihak orang tua bisa berdamai dan mencabut laporannya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Keracunan massal kembali terjadi di Bandung Barat. Kali ini terjadi di SMPN 1 Cisarua. 161 siswa keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejumlah siswa di SMPN 1 Cisarua merintih kesakitan akibat keracunan massal yang diduga usai menyantap menu MBG. Total jumlah siswa yang keracunan mencapai 161 orang. Bupati Bandung Barat Jajarici Ismail mengecek langsung kondisi para siswa. Ia pun menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan tekankan akan evaluasi menyeluruh program ini. Petugas medis hingga ambulans disiagakan di posko maupun fasilitas kesehatan rujukan. Tak hanya itu, kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Cisarua sementara dialihkan ke sistem pembelajaran daring hingga kondisi dinilai aman. Lakukan evaluasi ya mengenai MBG ini, pada dasarnya memang ini sudah saya sampaikan berkali-kali, program yang sangat baik sekali, cuman kalau tidak dievaluasi dengan tepat ya pasti akan terjadi seperti ini. Saya kedepannya ke BGN supaya melakukan evaluasi lagi lebih mendalam, apalagi ini kejadian sudah 2 kali ya. Hingga Rabu dini hari, 41 siswa masih dirawat di posko SMP 1 Cisarua. 55 siswa dirawat di beberapa rumah sakit. Rata-rata siswa yang keracunan mengalami sesak nafas, pusing, dan mual. Meski jumlah korban mencapai 161 orang, namun pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum menetapkan kejadian luar biasa. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yuwono Wahyu di Rumah Sakit Cibabat Cimahi, Jawa Barat. Selamat malam, Yuwono. Hingga saat ini informasi yang Anda dapatkan, ada berapa jumlah pasien yang dirawat di sana? Baik, bisa saya laporkan. Sore tadi di posko SMPN 1 dari 499 siswa yang masuk rumah posko hanya tinggal 7 orang. Beberapa ratusan siswa ini sudah kembali ke rumah. Namun tidak sedikit masih dirawat di beberapa rumah sakit rujukan, termasuk di Rumah Sakit Cibabat. Di belakang saya masih ada orang-orang tua yang masih menunggu anaknya untuk menjalani perawatan. Namun demikian, meski 499 sudah menjadi korban, tapi pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak menetapkan KLB, Dapi. Baik, Yuwono, ada berapa rumah sakit yang menjadi rujukan? Rumah sakit yang menjadi rujukan, Rumah Sakit Lembang, Puskesmas, Rumah Sakit Atpe, dan termasuk Rumah Sakit Cibabat. Namun karena kondisi mereka membaik setelah perawatan, mereka diperbolehkan pulang. Namun masih ada 1-2 orang yang datang dan kemudian dirujuk, Dapi. Baik, Yuwono, informasi yang Anda dapatkan, apa yang menjadi menu makan bergizi yang memang disantap oleh para korban? Baik, pada saat itu sebetulnya menu itu sudah biasa, di mana di situ ada ayam, tahu, melon, dan capcay serta nasi. Tapi untuk menentukan penyebabnya dari makanan apa, masih menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium. Baik, kemudian menanggapi kasus ini, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Saya sempat kemarin bertemu dengan Bupati, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang ada di Bandung Barat. Karena ini kali kedua yang terjadi dengan jumlah yang cukup luar biasa. Bahkan menurut informasi, pemerintah Bandung Barat baru akan mengumpulkan SPPG ini pada tanggal 20. Jadi untuk sementara SPPG yang
di Cisarua ini sementara ditutup. Davi. Oke, baik. Terakhir, Yuwono, gejala apa yang memang tadi dirasakan oleh para siswa ketika masuk ke rumah sakit? Sebetulnya gejalanya sama. Begitu mereka makan beberapa jam, merasakan mual, mulas dan sesak napas. Dan ini sama seperti yang kejadian di Cipongkor yang berapa pekan yang lalu. Jadi mual, mulas. Tapi yang mereka datang terakhir tadi siang itu mereka yang baru terasa siang itu dan sempat sekolah kemudian dibawa ke posko. Setelah mendapatkan pengobatan mereka diperpulangkan pulang. Oke, artinya Yuwono, ratusan siswa ini pertama dibawa ke posko kemudian dirujuk ke rumah sakit. Nah, yang di posko ini apakah masih ada? Sejak sampai saat ini tadi saya sore terakhir hanya tinggal 7 orang. Kondisinya pun sudah membaik. Bahkan menurut informasi besok proses belajar mengajar akan kembali digelar di SMP N1 karena sudah artinya pasiennya sudah nyaris habis gitu, David. Oke, baik. Kita pantau terus perkembangannya seperti apa. Dari sana terima kasih banyak Yuwono Wahyu melaporkan langsung dari Rumah Sakit Cibabat, Cimahi, Jawa Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali Yuwono. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat dari 400 juta rupiah jadi 702 juta rupiah per anggota dewan. Publik menilai kenaikan anggaran dana reses tidak masuk akal. Lagi-lagi Dewan Perwakilan Rakyat disorot publik. Kali ini bukan tentang tingkah laku anggotanya yang nirempati atau tunjangan perumahan bernilai fantastis, melainkan muncul kabar dana reses melonjak naik dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah. Sementara itu, masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam setahun setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3, miliar rupiah. Kenaikan anggaran dana reses sontak memantik reaksi publik. Peneliti Formavi Lusius Karus menilai dana 702 juta rupiah per anggota DPR tidak masuk akal. Tapi apakah kemudian masuk akal reses itu didanai dengan 702 juta lalu tanpa ada mekanisme pelaporan terkait kegiatan maupun tunjangannya? Saya kira ini perlu dibicarakan lagi dan 702 juta per reses per anggota itu tentu sangat fantastis sehingga perlu dihitung lagi budget yang paling masuk akal untuk kegiatan reses ini dengan hasil-hasil yang kemudian kita lihat selama ini kira-kira berapa dan itu tentu tidak sampai 702 juta itu. Sementara Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses. Ia menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Betul, ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR gitu ya. Terima kasih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isu kenaikan dana reses anggota DPR dari 400 juta rupiah jadi 702 juta rupiah menuai reaksi publik. Dan berikut penjelasan terkait dana reses dan kegiatan masa reses anggota DPR. Masa reses adalah kunjungan kerja anggota DPR ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses berlangsung 4 hingga 5 kali dalam 1 tahun. Sementara dana reses adalah anggaran untuk membiayai kegiatan operasional kunjungan kerja anggota DPR, seperti pertemuan tatap muka. Pada periode 2019 hingga 2024, dana reses sebesar 400 juta rupiah per anggota dewan. Sementara pada periode 2024 hingga 2029, dana reses naik hingga 702 juta rupiah per orang, atau naik 76%. Dalam 1 tahun, setiap anggota DPR mendapat dana reses 2,8 hingga 3,5 miliar per anggota dewan. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan utang dengan nilai fantastis
mencapai 116 triliun rupiah. Terkait hal itu ditemui di Wisma Danantara Jakarta pada Rabu sore, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara cukup mampu membayar utang kereta cepat Wush. Purbaya juga memastikan bahwa utang Wush tetap akan dibayar. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Sebelumnya pemerintah juga menyebut terus berupaya mencari solusi untuk menutup utang proyek peninggalan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu. Juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Jumlah investasi pembangunan proyek jumbo ini tembus sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120,38 triliun rupiah dengan kurs 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih dalam polemik utang Wush, kami telah terhubung dengan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Mas Agus, apa kabar? Malam, cukup melelahkan, dari siang saya nggak berhenti. Baik, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Mas Agus di iNewsroom. Mas Agus, terkait polemik soal utang ini, Anda melihatnya sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa ini? Ya, kalau kita lihat by regulasi ya, kan sudah ditarik semua dividen, aset, dan sebagainya ke Danantara, ya tentu Danantara. Tapi underlying-nya Danantara kan belum selesai. Nah, kalau Menteri Keuangan bilang ya semua sudah diambil sehingga pendapatan PNBP dan sebagainya diambil, ya tentu beliau mencoba untuk berhemat. Ya siapa yang mau bayar, saya sarankan tadi di beberapa media juga, duduk sajalah bersama dengan DPR di situ, khususnya Komisi Anggaran, supaya bisa diatur siapa bayar, pakai uang apa, pos mana. Karena harus dihindari ya misalnya menjadi bangkrut dan sebagainya. Karena itu sudah berdiri. Dan semua itu sudah pernah saya sampaikan berapa, 5-10 tahun yang lalu terus-menerus, tapi ya saya kan cuma rakyat biasa menyampaikan perkiraan apa yang akan terjadi, dan sekarang terjadi ya saya lagi yang harus jawab. Oke, waktu itu Anda menyampaikan prediksi ini di mana, Mas Agus? Anda sempat dimintai pendapat pada saat itu ketika memang ya, proyek... Saya, teman-teman wartawan menanyakan sejak awal 2015-2016, saya sampaikan, saya tulis, bahkan mungkin 2 bulan yang lalu saya juga kembali menulis gitu ya, dan juga dipanggil oleh Presiden waktu itu, saya ditemani beberapa orang dan masih hidup semua kalau mau ditanya. Nah itu saya tanya, ini sebetulnya ide siapa? Ide saya, Mas. Ya sudah. Karena saya ditanya apakah Mas Agus percaya kalau negara mau maju harus punya teknologi tinggi, saya jawab iya. Ya itu pilihan saya. Sudah. Itu saja. Oke, ide pada saat itu yang menyampaikan, Presiden saat itu ya, Pak Jokowi ya? Nah, iya. Padahal Anda sudah memaparkan data-datanya dan ini bisa diprediksi bahwa hal ini akan terjadi. Ya tentu tidak saya paparkan di pertemuan itu kan waktu gitu. Tapi di media-media saya sampaikan, dan waktu itu saya bilang bahwa ini mahal sekali, tidak mungkin. Tapi dibilang mungkin, ya sudah. Faktor apa sih Mas Agus menurut Anda yang membuat utangnya begitu besar? Apakah peralihan dari proyek ini awalnya kan mau dijalankan oleh Jepang, kemudian diambil alih oleh Cina? Apakah ini berpengaruh? Ya iya, pada waktu Jepang ini kan project loan, ya kan, dibantu oleh teman-teman dari UI dan UGM. Kemudian keluarlah angka 0,1%. Lebih dari itu pemerintah Indonesia tidak bisa bayar. 0,1 loh ya. Terus tiba-tiba suatu saat
saya didatangi Deputi Bappenas yang membawa kawan dari JK yang minta bagaimana ini uang besok diminta untuk diberikan untuk ke Cina. Ya susah kalau gitu, saya bilang your ambassador kontak presiden bahas ini, tapi kan terus terjadi. Nah, terus dihitung oleh teman-teman, kalau saya memang membantu Cina itu di proposalnya itu teman-teman dari TB. Nah, dihitunglah keluar angka 2%. Saya agak kaget bagaimana 2%. 0,15 saja udah nggak bisa bayar. Ya sudah, tapi kan lalu saya berdebat, kalau Anda cari di Google ada itu. Ya kemudian saya udah katakan ya sudah, kita lihat saja, hadapi saja nanti seperti apa. Ya yang sekarang ini sudah kita prediksi, termasuk juga saya bicara sama Pak Jonan, waktu itu kan Pak Jonan juga menolak. Yeah. Oke, Mas Agus, kita berkaca pada ucapan Menteri Keuangan Pak Purbaya yang mengatakan ya memang ini menjadi tanggung jawab Danantara, bukan dari APBN utang ini. Menurut Anda seperti apa sikap Menteri Keuangan soal ini? Ya itu sih hak Menteri Keuangan, intinya adalah ini tanggung jawab negara. Terserah mau dipisahkan bagaimana. Memang dulu kan dan apa namanya dana yang ada di BUMN itu kan terpisah harta dari kaya negaranya. Lalu sekarang ya memang dipisah betulan karena PNBP-nya sudah diambil semua, dividen dan sebagainya itu kan sudah pindah. Ya nggak ada salahnya Purbaya bilang, lah gua nggak ada duit lagi pusing begana begini di sini, yang nggak ada bayar sendiri. Kan bisa aja, itu kan kayak doorstop tadi kan kalau saya lihat. Ya itu hak menteri untuk menjawab itu. Saya sih siapa saja yang mau bayar. Yang penting bayar, jangan bikin malu kita kan gitu. Terserah uangnya dari mana. Jangan kita naikin pajak dan sebagainya, itu aja. Oke, tapi kalau menurut Anda Danantara punya uang untuk membayar utang ini? Ya harus punya. Kan 80 triliun kalau nggak salah dividen yang diambil. Iya. Kemudian belum punya aset, punya segala macam, itu kan ya silahkan. Kan mereka bisa atur lah. Perkara banyak mungkin hal-hal yang perlu ditunda, ya itu manajemen saja. Teman-teman itu di Danantara kan jago-jago semua, strategik manajemennya bisa diatur. Tapi intinya harus dibayar. Siapa yang bayar? Ya bahas. Makanya saya sarankan sudah duduk bareng, lalu ada DPR untuk urusan anggaran. Karena itu ada pakai APBN kalau yang dibahas ya. Perkara nanti siapa yang bayar, terserah. Karena saya sudah, sebagai saya bukan orang keuangan, jadi saya tidak bisa menyarankan. Tapi ini sudah kita prediksi dari awal. Oke, baik. Kita lihat nanti apa skema pembayaran utang yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Mas Agus Pambagio, terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini. Terima kasih. Sehat selalu Mas Agus. Sementara itu Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyebut ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat. Bahkan Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan sempat menolak proyek kereta cepat. Nah, sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan? Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri. Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara atau Danantara menggelar rapat perdana dengan Dewan Pengawas di Wisma Danantara, Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang masih menjabat sebagai Ketua Dewas hadir di rapat tersebut. Begitu juga dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Mulyaman Hadad. Selain itu, dalam rapat perdana, Purbaya Yudisadewa akan bertanya soal rencana Danantara dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Pertahanan berencana beli pesawat tempur J-10 buatan China. Menteri Keuangan Purbaya akui telah setuju anggaran untuk 2026. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin buka suara mengenai rencana membeli pesawat tempur J-10 Chengdu buatan Cina. Syafri tidak menjawab spesifik terkait rencana itu.
Sementara terkait rencana pembiayaan pesawat itu, Menteri Keuangan Purbaya mengaku telah menyetujui untuk anggaran 2026. Kalau untuk yang tahun depan sudah kita setujui. Ini nggak tahu pakai yang mana, tapi sudah cukup banyak anggaran mereka. Berapa kemarin? Sekian. Apa ya? Saya lupa. 9 miliar dolar kalau nggak salah, atau lebih. Saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya sudah siap semua untuk yang sebelum. Tapi saya nggak tahu ini baru lagi apa enggak, termasuk yang itu apa. Tapi kalau ya harusnya sih yang disebutkan sudah masuk yang dianggarkan itu harusnya sih. Tapi saya sudah baca cek lagi apa dia mau impornya tahun depannya lagi atau kapan. Tapi yang dia minta selama ini sudah kita penuhi. J-10 merupakan jet tempur multiperan, ringan, bermesin tunggal dan bisa digunakan untuk serangan presisi atau misi pengintaian. Jet buatan negeri tirai bambu ini dilengkapi berbagai macam senjata, termasuk PL-15. PL-15 adalah rudal udara ke udara jarak jauh yang memiliki jangkauan 200 hingga 300 km. J-10 Chengdu ini pernah digunakan Pakistan untuk menembak jatuh jet tempur Rafale dan Su-30 saat konflik berkecamuk dengan India pada Mei lalu. Anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka minta tolong kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait kondisi jalan yang rusak. Keduanya saling balas di media sosial untuk cari solusi atas lambannya perbaikan jalan tersebut. Assalamualaikum Kang Deddy, saya Nyi Iroh, warga Cikidang di Sukabumi. Saya jalan ke Sigakia Kang Deddy, jalan pasir lengkap Kang Deddy, tolong dibantu Kang Deddy, kasihan warga Kang Deddy. Kasihan malah nggak Kang Deddy? Ini jalan kayak gini, di pasir lengkap Kang Deddy, di Bantosnya, mohon dibantu Kang Deddy. Kang Deddy harus ya, KDM, tolong Pak Bupatinya juga di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang. Kayak jalan. Kebayang tuh upami wengi-wengi. Ini kayak gini nih. Jalannya bahaya banget. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @rikediahp menyampaikan langsung rusaknya jalan di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Pak Deddy, jalan di Cikidang, Pak Deddy. Tulungan, Pak Deddy, tulungan. Tuh Pak, lihat Pak. Jalannya Pak. Ini mah mending Pak, segini mah. Tadi hancur Pak. Rieke juga menyampaikan bahwa saat masa reses, ia turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Unggahan itu kemudian ditanggapi langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya @deddymulyadi71 dan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati setempat untuk segera mendapat prioritas. Sukabumi itu kabupaten yang sering sekali dibantu oleh provinsi. Dari mulai jalan, bangunan rumah, masyarakat yang bermasalah. Itu jalan Cikidang itu masuknya jalan apa? Jalan kabupaten apa jalan provinsi? Rarasaan mah itu jalan kabupaten. Kelihatannya tanahnya tanah perhutani. Ya nanti kita koordinasi sama bupatinya itu untuk segera mendapat prioritas. Mohon dibantu Kang Deddy. Hal ini menjadi kolaborasi antara anggota DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan Pasir Langkap di Kecamatan Cikidang, Sukabumi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Kita ke informasi lain pemirsa, sebuah minibus hangus terbakar di jalur kilometer 158 tol Jawa Barat. Akibat peristiwa itu seorang mahasiswa asal Lembang, Bandung Barat meninggal dunia. Petugas damkar melaju dengan kecepatan tinggi di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Para petugas langsung berjibaku memadamkan kobaran api yang melalap sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang mahasiswa di jalur B KM 158 tol Cisumdawu arah Sumedang menuju Bandung. Akibat kejadian, korban tewas di lokasi. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP. Diduga kecelakaan lantaran mobil hilang kendali mengarah ke kiri jalan, lalu menabrak rambu hingga terpental memasuki jalur darurat dan terbakar. Pada saat terjadi kecelakaan tersebut, terpental kurang lebih kendaraan dengan posisi korban itu 2,5 meter. 2,5 meter. Jadi tidak terbakar gitu? Tidak terbakar. Jadi posisi korban itu berada di sebelah kanan kendaraan. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang.
Sementara kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafia News melaporkan. Pemirsa, sejumlah kerangka jenazah ditemukan berserakan di bawah runtuhan puing kota Gaza. Sebelumnya, operasi pencarian korban tewas akibat serangan Israel di runtuhan terus dilakukan oleh tim pertahanan sipil Gaza. Tim penyelamat Gaza sejauh ini telah menemukan sebanyak 250 jasad warga Palestina yang terkubur di bawah reruntuhan. Tim penyelamat pun menghadapi sejumlah kendala, diantaranya minimnya alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan puing dan mengevakuasi jasad korban yang tertimbun puing. Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Basal, pun memperkirakan masih ada 9.500 warga Palestina yang dilaporkan hilang. Warga Gaza mulai membersihkan puing dari jalan-jalan yang hancur akibat serangan. Hal ini menandai langkah menuju pemulihan Gaza di tengah gencatan senjata. Pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan dari jalan yang hancur akibat serangan Israel mulai dilakukan di Gaza. Hal tersebut menandai langkah menuju pemulihan di tengah gencatan senjata Hamas dan Israel. Nampak bulldozer yang merupakan bantuan dari negara Qatar membersihkan puing-puing dan membantu membuka kembali jalan, sehingga pergerakan warga di sekitar lebih mudah. Pemerintah kota menyampaikan telah berupaya keras untuk membuka kembali Jalan Al-Nasr yang menjadi salah satu jalan utama di Gaza. Operasi pembersihan pun terus dilakukan meski 85% peralatan kota telah hancur. يعني مع بداية إعلان عن وقف إطلاق النار بدأت بلدية غزة منذ يوم الجمعة الماضي حملتها لفتح الطرقات والشوارع في المدينة للسماح بحرية حركة المواطنين وعودتهم من الجنوب إلى الشمال ووصولهم إلى أماكنهم وأماكن سكنهم. Menurut laporan PBB, hampir 193.000 bangunan di jalur Gaza telah hancur sebagian atau seluruhnya sejak perang dimulai. Hamas menyerahkan jenazah 4 sandera ke Israel melalui Komite Internasional Palang Merah. Sementara rumah sakit di Gaza telah menerima 45 jenazah warga Palestina yang dipulangkan oleh Israel. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan saat lagi akan hadir program The Prime Show. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Hamas memulangkan jenazah sandera Israel secara bertahap usai fase pertama kesepakatan perdamaian antara Hamas dan Israel disetujui. Usai memulangkan 4 jenazah pada Selasa lalu, Hamas kembali menyerahkan 4 lagi jenazah ke Komite Internasional Palang Merah ICRC yang kemudian diserahkan ke pihak Israel. Setibanya di Israel, ke-4 jenazah dibawa ke lembaga forensik di Tel Aviv untuk dilakukan identifikasi sebelum jenazah diserahkan ke keluarga masing-masing. Sementara itu di sisi lain, rumah sakit di Gaza telah menerima sebanyak 45 jenazah warga Palestina yang dipulangkan oleh Israel. Nampak sejumlah kendaraan ICRC yang membawa jenazah-jenazah warga Palestina tiba di kompleks medis Nasr di Khan Yunis. Kedatangan jenazah pun langsung disambut oleh sejumlah orang yang tengah mencari jenazah anggota keluarganya. Sebuah komite khusus akan memeriksa dan mengidentifikasi ke-45 jenazah tersebut. Beberapa di antaranya dapat dikenali dengan jelas, sementara yang lainnya memerlukan penyelidikan lebih lanjut.